Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa kana aidan al-haqqu min rabbi fala takunanna minal khasirin. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di malam yang ke-10 Ramadan ini kita masih diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih sempat datang di tempat yang barakah ini dalam rangka kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah salat Isya secara berjamaah. Salam dan taslim senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengantar umat manusia dari alam kebodohan ke alam kepintaran sebagaimana yang kita alami sekarang ini. Bapak Ibu jamaah takbir yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan topik atau ceramah tarawih kita pada malam hari ini, yakni agama dan kepercayaan sebagai mitos, logos dan etos. Kalau kita mengacu kepada ketiga permasalahan ini kaitannya dengan agama secara otomatis, ada yang berpandangan bahwa adakah mitos dalam beragama, ataukah kalau bicara tentang logos, kita selaku orang yang beriman pasti akan percaya bahwa terkait dengan ilmu agama ini yang kebenarannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala sudah cocok dengan istilah logos. Namun kalau kita bicara tentang etos, percaya, maka secara otomatis kita akan mengatakan bahwa apakah memang agama itu bisa dietoskan, ataukah etosnya itu bisa diagamakan. Ini yang mungkin barangkali menjadi PR bagi kita. Karena kenapa? Saya juga tidak tahu kenapa para pembuat tema khususnya dalam ceramah Ramadan ini mengaitkan antara agama, mitos, logos dan etos. Kita mulai daripada mitos. Kalau bicara tentang mitos, maka itu adalah suatu cerita yang mungkin saja kalau kita mau kaji secara agama belum tentu benar. Contoh mungkin barangkali tentang mitos si Maling Kundang. Maling Kundang ini menurut ceritanya adalah orang yang miskin, setelah kaya dia tidak mau lagi mengakui orang tuanya. Bahkan menurut cerita dalam mitosnya itu bahwa karena durhakanya kepada orang tuanya semua ditunda, maka dia berubah wujudnya menjadi batu. Ini kalau bicara tentang mitos, apakah benar? Menurut agama, mari kita coba kaitkan. Agama itu adalah sudah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang mengandung kebenaran mutlak. Sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 147
di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtahirin, bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan sekali-sekali engkau adalah termasuk orang-orang yang mungkin saja kalau kita bicara tentang kebenaran, pasti kalau datangnya dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti benar. Ini kalau bicara tentang cerita ataukah mitosnya Bani Gundam, kita kaitkan dengan apa yang saya bacakan tadi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 147. Apakah memang manusia itu kalau dia durhaka kepada orang tuanya bisa berubah menjadi batu? Nah, inilah mungkin barangkali ya, apa benar mitos itu, dan kalau memang benar maka itu bukan asal jadi, tapi memang itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia saja, kita selaku makhluk manusia, kita diciptakan Allah dari tanah, cuma mengatakan kun fayakun, maka tanah itu bisa menjadi manusia. Apalagi manusia bisa menjadi batu, bisa saja terjadi seperti itu. Hadirin jamaah salat tarawih yang bersama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi mitos yang selanjutnya. Di masyarakat kita kadang-kadang ada cerita yang kita dengar, terutama di kalangan orang tua. Saya waktu masih anak-anak sering saya mendengar apabila ada burung hantu di tengah malam, tangga bangina sekali baru diingat baru burung hantu yang bunyi di atas rumah kita. Masih ada mitos yang mengatakan bahwa itu adalah pembawa sial, dan itu adalah suruhan manusia sesama manusia yang bisa mendatangkan penyakit kepada sesamanya manusia. Ini adalah suatu mitos yang terjadi pada zaman dahulu kala, yang sampai sekarang kebenarannya itu kalau terkait menurut agama, apakah benar bahwa burung hantu itu membawa sial, ataukah burung hantu itu bisa membawa penyakit kepada sesama manusia yang datang dari manusia? Bahkan ada yang lebih keren lagi, di tengah masyarakat itu, entah itu benar atau tidak, cuma ada mitos juga yang berkembang bahwa yang namanya wujud manusia itu bisa saja terpisah antara kepala dengan badannya. Kepala saja yang jalan, kemudian mencari mangsa di rumah-rumah yang dianggap musuhnya, dan itu yang disamakan dengan bahasa selayaknya dalam buku ataukah jin manusia yang berjalan, dan bisa saja mematikan sesamanya manusia. Namun kebenarannya, apakah memang dari segi agama terpisahnya wujud manusia antara kepala dengan tubuhnya itu bisa saja hidup kembali pada saat mereka, atau bisa saja bersambung kembali kalau memang itu terpisah. Ini kalau bicara tentang mitos yang berkembang di masyarakat sejak saya masih anak-anak, dan saya selalu takut-takuti oleh mitos-mitos seperti itu. Apakah yang namanya burung hantu, ataukah yang namanya paraka atau popo itu? Ini kalau kita kaji menurut agama. Sementara kalau kita bicara tentang cerita Al-Quran, memang ada cerita tentang burung dalam Al-Quran di surah Al-Fil, di mana Allah Subhanahu wa taala wa arsalaka alaihim tayran ababil. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan burung-burung namanya burung ababil. Jadi cerita tentang burung itu ada dalam Al-Quran. Kaitannya dengan surah Al-Baqarah tadi, bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa ada burung yang bernama burung ababil dalam Al-Quran, itu pasti benar.
Tapi kalau cerita atau mitos tentang burung hantu yang bisa memangsa manusia, belum tentu benar. Ini kaitannya dengan agama. Hadirin jamaah salat tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja cerita burung ababil itu? Menurut cerita dalam Al-Quran bahwa burung ababil itu alam tarkai dari ashabil fil, alam tasarkai alam kita itu adalah cerita Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan burung tidak tahu dari mana datangnya. Mereka itu adalah bertugas untuk menghancurkan tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraham untuk menghancurkan Ka'bah. Ini cerita dalam Al-Quran. Dan ternyata cerita itu benar bahwa pasukan Abraha yang mengendarai pasukan bergajah itu dihancurkan oleh burung ababil tadi. Ini kalau bicara mengacu kepada ajaran agama, khususnya Al-Quran, bahwasanya ternyata cerita dalam Al-Quran terkait dengan yang namanya burung itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus. Karena kalau tidak mengutus burung ababil, maka bisa saja pasukan Abraha menghancurkan Ka'bah sehingga orang-orang Islam pun tahun ini tidak bisa lagi mencium yang namanya hajar aswad di Ka'bah. Ini kalau mengacu kepada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fil, di mana Allah Subhanahu wa taala memang bercerita banyak cerita-cerita dalam Al-Quran yang memang itu sumber kebenarannya bisa dipercaya 100% bahwa itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa saja mendatangkan apa saja dalam bentuk cerita kepada kita untuk menjadi bahan kajian bagi kita selaku umat Islam. Hal mana kalau bicara tentang agama Islam, maka agama Islam itu adalah agama yang benar di Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara tentang agama, maka inna dina indallah Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di Allah Subhanahu wa taala yaitu agama Islam. Demikian juga dalam cerita agama lain, banyak sekali cerita-cerita atau mitos-mitos yang mungkin berkembang di kalangan masyarakat, dan menurut pakar agamanya itu adalah suatu yang sifatnya benar, termasuk yang namanya legenda dan lain-lain. Termasuk salah satunya adalah tentang Dewi yang biasa dikatakan bahwa Dewi yang berubah menjadi padi, ataukah cerita tentang si Kayangan ataukah Pulau Kayangan, cerita tentang Kayangan. Ini juga adalah suatu cerita yang mengisahkan bahwa ada gadis-gadis cantik yang turun dari langit ke bumi ini, dan ini terjadi di Kalimantan Selatan. Hadirin jamaah salat tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengacu kepada etos itu artinya kepercayaan bahwa termasuk cerita, apakah cerita Allah Subhanahu wa taala, kemudian cerita tentang mitos-mitos yang saya katakan tadi, maka ada memang di antara manusia yang percaya tentang mitos tadi, dan di lain sisi kita selaku umat Islam, kita harus percaya bahwa cerita tentang apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itulah yang benar. Kalau terkait dengan mitos seperti yang saya gambarkan tadi, itu belum tentu benar, tapi boleh kita ambil pelajaran bahwa orang yang tadinya miskin kemudian berubah menjadi kaya, kemudian tidak mau lagi mengakui orang tuanya, maka bisa saja mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi belum tentu dia mendapat laknat berubah menjadi batu kalau yang namanya manusia. Ini yang perlu kita kaji dalam kehidupan kita, supaya nantinya kita selaku umat Islam, terutama anak-anak atau anak kita merasa jadi anak, harus senantiasa menghormati dan menghargai orang tua. Jangan karena
kita sudah merubah menjadi kaya, kita berubah menjadi seorang pejabat, kemudian orang tua kita tidak campan-camping dalam berpakaian, kemudian kita tidak mau lagi mengakui orang tua kita. Bahkan kalau bicara tentang kebaikan ataukah tentang sanksi bagi orang yang durhaka terhadap orang tua itu, maka kita tidak akan mendapatkan surga. Karena kenapa? Al-Jannatu tahta surga itu berada di bawah telapak kaki. Oleh karena itu, ya, mari kita jadikan pelajaran bahwa mitos tentang si Majid Udang tadi, mudah-mudahan kita selaku umat Islam jangan sampai kita durhaka terhadap orang tua kita, karena semua orang tua yang senantiasa mengasihani kita, memelihara kita. Dengan demikian, ya, kita harus senantiasa menghormati dan menghargai. Bahkan sudah meninggal pun kita berkewajiban untuk mendoakan mereka sebagai anak, untuk senantiasa mendoakan mereka mudah-mudahan di alam kuburnya hidup tenang dan bahagia. Sama dengan lewat mereka kita dikasihani suatu kita masih baik. Anak orang tua pasti sangat mengasihani anaknya waktu masih baik. Bahkan, ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita waktu masih baik, orang tua kita senantiasa mengurusi kita. Bahkan bagaimanapun busuknya kotoran kita, itu senantiasa dia rasakan orang tua kita. Mudah-mudahan kita selaku anak tidak menjadi durhaka terhadap orang tua seperti Majid Udang tadi. Barakallahu lakum fi kitabih wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.